Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan alat tangkap pukat tarik yang ditugaskan oleh matkul PP. Nah, di sini judulnya hubungan kondisi sumber daya ikan dengan pelanggaran penggunaan alat tangkap pukat tarik di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Apsara Safati dengan NIM 99. Lalu saya Berliandra Nabila Putri dengan NIM 098. Saya Dia Wiza Wildani dengan NIM 115. Saya Muhammad Khairul Oliviandra dengan NIM 120. Saya Meilai dengan NIM 143. Oke, di sini ada pendahuluan. Pukat tarik merupakan alat penangkapan ikan berkantong yang dioperasikan dengan cara melingkari gerombolan ikan di laut, kemudian ditarik ke kapal atau darat menggunakan bagian sayap dan tali selambar. Alat ini sangat efektif untuk menangkap ikan yang bergerombol, misalnya jenis banisein atau cantrang. Namun, penggunaannya menjadi kontroversial karena disebabkan oleh potensi ancaman terhadap keberlanjutan stok ikan dan kerusakan ekosistem perairan seperti terumbu karang, terutama jika dioperasikan di dasar perairan. Regulasinya untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan, pemerintah Indonesia telah beberapa kali mengeluarkan peraturan menteri yang bertujuan untuk membatasi atau bahkan melarang penggunaan alat tangkap pukat tarik tertentu. Baik, selanjutnya ada jenis pukat tarik atau senets. Persens dioperasikan oleh 2 kapal yang menarik jaring bersamaan. Dogol pukat tarik yang dioperasikan oleh 1 kapal untuk menyapu dasar laut. Mirip dengan cantrang, seringkali ukurannya lebih kecil. Selanjutnya ada cantrang, pukat tarik kapal sering juga disebut dengan Danish seine yang terkenal karena cakupan sapuan yang luas di dasar laut. Lalu ada lampara dasar atau lampara seine, pukat tarik yang dioperasikan dengan melingkari ikan dan ditarik. Seringkali menyasar ikan yang berkerumun di dasar perairan. Selanjutnya, cara penggunaan. Yang pertama itu pencarian dan persiapan. Mencari lokasi dengan gerombolan ikan target menggunakan fish finder atau pengamatan visual. Dan menyiapkan jaring di atas kapal atau perahu. Selanjutnya penurunan atau setting. Jaring diturunkan ke laut, kemudian di sela-sela lingkaran jaring dan menggiring ikan menuju mulut jaring. Selanjutnya pengangkatan kantong atau landing. Setelah ikan terkumpul rapat di kantong, kantong diangkat ke atas kapal atau ditarik ke darat untuk mengambil hasil tangkapan. Terus selanjutnya ada regulasi pukat tarik. Yang pertama itu pelarangan dan pembatasan alat tangkap. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP telah mengeluarkan beberapa peraturan menteri yang secara tegas melarang penggunaan alat tangkap pukat tarik tertentu seperti cantrang di seluruh wilayah perairan Indonesia dengan alasan merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Lalu yang kedua ada peralihan alat tangkap. Regulasi ini sering kali diikuti dengan kebijakan untuk memfasilitasi peralihan nelayan pengguna pukat tarik yang dilarang, contohnya cantrang, ke alat tangkap lain yang lebih ramah lingkungan dan selektif, seperti jaring tarik berkantong yang diizinkan atau payang, atau alat tangkap lainnya. Yang ketiga ada keterbatasan ukuran kapal dan area operasi. Untuk jenis pukat tarik yang masih diizinkan atau dalam masa transisi dan relaksasi, regulasi menetapkan pembatasan ketat mengenai spesifikasi kapal atau tonase kotor atau GT.
ukuran jaring, dan area operasi penangkapan yang hanya diizinkan di jalur penangkapan ikan tertentu. Selanjutnya ada hubungan kondisi sumber daya ikan dengan pelarangan penggunaan alat tangkap buka tarik di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Oke, buat ini ada identitas jurnalnya. Nama jurnalnya itu Jurnal Ilmu dan Teknologi Tropis. Judul jurnalnya itu Hubungan Kondisi Budaya Ikan dengan Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Buka Tarik di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Kemudian ini ada 3 penulis, ada volume dan halamannya juga, dan ada tahun terbitnya pada tahun 2018. Oke, baik. Selanjutnya adalah pendahuluan. Pentingnya pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan itu mencegah overfishing dan adanya kebijakan Permen KP nomor 2 tahun 2015 yang melarang alat tangkap buka tarik atau SENETS karena dianggap merusak habitat. Dengan studi kasus di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Fokus permasalahannya adalah mendeskripsikan profil unit penangkapan buka tarik dan menganalisis jenis atau ukuran yang tertangkap, serta menguji kondisi stok sumber daya ikan setelah kebijakan pelanggaran tersebut diterapkan atau diukur melalui CPUE, MSY, dan tingkat pemanfaatan. Kemudian ada tujuan dari penelitian tersebut, yaitu memberikan deskripsi detail mengenai unit penangkapan, mengukur komposisi hasil tangkapan, seperti jenis dan ukuran jenis dominan, dan menganalisis secara kuantitatif kondisi sumber daya ikan di Kabupaten Takalar. Selanjutnya ada metode. Lokasi dan jenis data penelitian ini dilakukan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan pada bulan Juli sampai September 2017. Data yang digunakan adalah data primer dengan survei, wawancara 15 responden nelayan, dan pengukuran hasil tangkapan, dan data sekunder melalui statistik produksi dan upaya penangkapan periode 2008 hingga 2015 dari DKP. Lalu analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci profil nelayan, kapal, dan alat tangkap buka tarik, serta jenis dan ukuran ikan dominan yang tertangkap. Selanjutnya ada analisis stok ikan atau model Schaefer. Metode kuantitatif utama adalah analisis catch per unit effort yang distandarisasi menggunakan Fishing Power Index. Untuk selanjutnya diaplikasikan pada model Schaefer untuk menghitung maksimum sustainable yield, upaya optimum, dan status tingkat pemanfaatan sumber daya ikan. Lalu selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan, di mana di sini terdapat 3 output yang dapat diambil, yaitu deskripsi unit penangkapan dan ukuran tangkapan, di mana unit penangkapan ikan buka tarik di Kabupaten Takalar terdiri dari 58 kapal berukuran 5-60 tonnage, melibatkan total 471 nelayan. Hasil tangkapan ikan dominan seperti peperek, kurisi, dan biji nangka, menunjukkan penurunan ukuran yang signifikan dibandingkan dengan ukuran tangkapan 9 tahun yang lalu. Lalu yang kedua ada status sumber daya ikan, MSY, dan tingkat pemanfaatan. Nilai potensi lestari maksimum sustainable yield untuk ikan pelagis kecil adalah 16.844 ton per tahun, dan untuk ikan demersal adalah 2.126 ton per tahun. Tingkat pemanfaatan ikan pelagis kecil adalah 66% dan ikan demersal adalah 94%, yang mengindikasikan bahwa sumber daya ikan di wilayah tersebut sudah berada pada status full exploit atau dimanfaatkan penuh. Lalu yang ketiga ada dampak pelarangan. Setelah kebijakan pelarangan buka tarik Permen KP nomor 2 tahun 2015 diberlakukan, terjadi peningkatan yang signifikan pada hasil tangkapan persatuan upaya. CPUE ikan pelagis kecil yang sebelumnya menurun meningkat sebesar 55% pada tahun 2015. Kenaikan CPUI ini menjadi indikasi bahwa pelarangan penggunaan buka tarik secara nyata dapat memulihkan sumber daya ikan.
Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Pukat tarik atau senets merupakan salah satu alat penangkapan ikan berkantong yang sangat efektif untuk menangkap ikan secara massal dan dengan cara melingkari gerombolan ikan dan kemudian ditarik ke kapal atau darat. Meskipun secara ekonomis efisien, alat tangkap ini, terutama jenis pukat tarik dasar seperti cantrang, telah menimbulkan kontroversi besar karena memiliki potensi merusak ekosistem perairan, khususnya dasar laut, dan dianggap menyebabkan penangkapan ikan berlebihan atau overfishing. Oleh karena itu, di Indonesia, penggunaannya berada di bawah pengawasan dan regulasi ketat yang berulang kali diterapkan untuk membatasi, bahkan melarang penggunaannya demi menjamin kelestarian dan keberlanjutan sumber daya perikanan nasional. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Untuk sesi pertanyaan akan Untuk sesi tanya jawab bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih.